Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi musta'inan radin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala naili ridha wa astamiddu lutfahu fima qada wa ba'du anni bil yaqini ashhad syahadatal ikhlasi an la yu'bad bil haqqi mahlukun siwa rahmani man jala an aibin wa an nuqsani wa anna khaira khalqi muhammada man ja'ana bil bayyinati wal huda rasuluhu ila jami'il khalqi bin nuri wal huda wa dinil haqqi. Bismillah, pada kesempatan yang singkat ini insyaallah sekitar 20 menit, kurang lebih 20 menit ke depan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang eee, ilmu pengantar dalam fikih, ya. Kemarin kita sudah memasuki tema atau pembahasan tentang definisi fikih secara bahasa, kemudian juga maksud dan tujuan dari pembelajaran kita di pertemuan atau di sepanjang pembelajaran ilmu pengantar ini apa yang akan kita dapatkan. Mungkin sedikit review bahwa banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dari belajar ilmu pengantar ini. Yang pertama, agar kita eee, lebih mudah mempelajari ilmu fikih, ya, dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para ulama, sehingga kita tidak merasa fikih itu sebagai ilmu yang susah, ya, akan tetapi ilmu fikih itu menjadi sesuatu yang mudah untuk dipahami. Nah, itu yang poin yang paling ingin Anda tekankan. Kemudian yang kedua, kita menghargai, ya, para ulama. Jangan sampai seorang penuntut ilmu belajar ilmu fikih, tetapi dia tidak menghargai atau tidak eee, mengecilkan jasa para ulama yang sudah eee, men mengeluarkan usahanya yang luar biasa untuk ilmu fikih ini. Kemudian kita sudah membahas definisi fikih secara bahasa, wal fahmu, dan secara istilah, eee, secara syar'i, ya, kemudian juga secara istilah. Nah, teman-teman, kita akan membahas pada kesempatan yang singkat ini fase-fase fikih, ya, fase yang dilewati oleh ilmu fikih. Setiap ilmu memiliki fase, ya. Jadi biasanya di awal-awal permulaan, ya, sebuah ilmu itu pasti akan sederhana, ya, dalam artian tidak serumit zaman setelahnya, dan itu wajar, ya, karena berkembangnya ilmu sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan, ya. Misalkan, ya, ilmu fikih termasuk salah satu ilmu fikih, dan ini bukan hanya dalam ilmu fikih, ilmu-ilmu yang lain, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu usul fikih, ilmu bahasa, dan lain sebagainya. Dan ini juga seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Al-ilmu nuqtatun", ya. Ilmu itu sebetulnya hanya seperti titik, diibaratkan seperti titik. Artinya sangat sederhana. Katsaratha al-juhala bi khawdihim fihi, ya. Dan karena orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang bodoh, ya, yang berbicara tanpa ilmunya, akhirnya menyebabkan ilmu tersebut harus kembali direkonstruksi, dijelaskan kembali perbedaannya. Oh, ternyata apa yang dibicarakan oleh manusia itu salah, misalkan. Akhirnya kembali ulama, ya, memperbaharui, kemudian menjelaskan kembali dan memberikan tafri'at, cabang-cabang, definisi dan lain sebagainya, ya. Jadi, eee, atau ada juga perumpamaan atau perkataan seorang ulama, "Lau sakatal jahil", ya, seandainya orang yang bodoh itu diam, ya, orang yang tidak belajar itu diam, lamaka surul khilaf, maka tidak akan ada banyak perbedaan. Ya, karena biasanya perbedaan itu muncul dari temuan-temuan di lapangan, ya. Dan salah satunya adalah
disebabkan karena orang yang tidak mengetahui berbicara. Ilmu akhirnya melahirkan perbedaan dan kebingungan. Nah, kewajiban ulama menjelaskan. Nah, itu seputar kenapa, fikih atau sebuah ilmu itu berkembang dari sisi kebutuhan dan sisi manusia yang memang juga berkembang, ya. Kemudian melahirkan masalah-masalah baru. Nah, akhirnya ketika ada kebutuhan, maka terus terjadi penyempurnaan ya, penyempurnaan, tetapi perkembangan di sini bukan berarti, tanpa dasar atau tanpa kaidah seperti yang dipahami oleh sebagian orang ya, yang ingin, tajdidun nadhar ya, memperbaharui ya, pola pemikiran terhadap fikih atau memperbaharui usul-usul din ya, usul-usul agama. Itu bukan pembaharuan atau bukan perkembangan yang diinginkan oleh para ulama. Ya, kita langsung saja di halaman keempat kita membahas di sini beliau Syekh Amir Bahjat mengatakan tanawwa'at tanawwa'at taraikul bahisina wal muallifina fi tarikhil fiqh fi taqsimil marahil wal adwar allati marra bihal al-fiqhu al-islami ya. Para ulama dan para peneliti penulis buku ya, mereka, memiliki cara-cara tersendiri ya untuk menggambarkan, fase-fase, fase-fase fikih ini ya. Mereka memiliki, eee, perbedaan pandangan ya dalam membagi fase fikih ini. Faminhum man qasamaha ila sitti marahil ya, dari mereka ada yang membagi ke, dalam 6 marhalah. Kemudian wa minhum man zada 'ala dzalik. Sebagian dari mereka ada yang, eee, menambahkan ya, fikih itu menjadi beberapa fase. Illa anni kemudian kata Syekh, hafizahullah mengatakan, kecuali, saya ya, hanya saja saya lebih merasa illa anni ra'aitul ansaba fi tartibi dhihni, kecuali saya merasa lebih cocok dan lebih, sesuai bagi, pemahaman ya, wa aktsaru tahqiqan dan lebih, sesuai dengan maksud tujuan ditulisnya muqarrar ini atau kitab ini, dia membagi fikih menjadi 4 fase ya. Seperti yang ada di, layar ya teman-teman bisa lihat, yaitu fase yang pertama yaitu marhalatu marahil al-fiqih, fase-fase zaman, fikih, fase perkembangan ilmu fikih. Mohon maaf, bukan zaman, fase perkembangan ilmu fikih. Yang pertama dimulai dari marhalatut tasyri' ya, dimulai dari fase pensyariatan, dalam artian masih dalam proses marhalatut tasyri'. Ini dimulai dari bi'tsatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga wafatnya ya. Mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai, nabi dan rasul ya, sampai, 11 Hijriah ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah kitab ya yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab juga mengatakan bahwa, nubbi'a bi Iqra, ya diutus sebagai nabi dengan surat Iqra ya, surat Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ursila bil mudatsir, dan diangkat menjadi rasul dengan, surah Al-Mudatsir ya, dengan surah Al-Mudatsir. Jadi kurang lebih, 23 tahun marhalatut tasyri' dari mulai, 13 tahun selama di Mekkah dan, 10 tahun selama di Madinah. Ya, ini merupakan marhalah yang pertama. Kemudian marhalatul fiqh qabla al-madhahibi, al-arba'ah ya di sini. Dan yang kedua adalah marhalah fikih sebelum, zamannya para a'immah al-matbu'ina al-arba'ah. Ya fase fikih di mana sebelum adanya madhab yang masyhur yang 4 ya, atau madhab-madhab yang lain. Nah, ini sekitar kurang lebih tahun 11 Hijriah. Jadi sudah, sekitar di zaman antara tabi'ut tabi'in atau tabi'in ya, di zaman itu kurang lebih. Kemudian ada fase ketiga,
marhalatul madzahib al-fiqhiyah. Ini dimulai, marhalatut tabi'ut tabi'in sekitar 1300, dari 100 Hijriah sampai 1300 Hijriah. Jadi sangat panjang ya, kurang lebih 1200 Hijriah ya, marhalatu al-madzahib al-fiqhiyah. Kemudian yang terakhir adalah marhalatu asrul hadir, marhalah asrul hadir ya. Jadi marhalah yang dimulai pada tahun 1300 Hijriah sampai saat ini ya, kurang lebih. Nah, ini, pembagian, ilmu fikih berdasarkan fasenya ya, fase perkembangannya. Ada juga sebagian ulama ya memberikan nama-nama yang lain atau definisi yang lain seperti yang pernah kami baca di beberapa kitab-kitab Al-Madkhal ila Fiqih Syafi'i atau Al-Madkhal ila Fiqih A'immatil Arba'ah ya. Para ulama ada yang membagi ke dalam istilah-istilah seperti marhalatu al-budur misalkan, fase dalam keadaan seperti biji, kemudian marhalatu an-nash'ah ya, atau marhalatu as-siba ya, marhalah yang masih remaja. Jadi banyak sekali istilah-istilah ya. Adapun yang kita pakai di sini adalah marhalah yang berdasarkan kejadian ya. Mungkin, seperti itu di halaman, 4 ini, kita ke halaman selanjutnya. Jadi fikih memiliki 4 marhalah, secara umumnya marhalatul tasyri', marhalatul fiqhi qoblal madzahib, marhalatul madzahib al-fiqhiyah, wal asrul hadir. Ya, jadi ada 4 marhalah. Ya, kemudian kita ke halaman selanjutnya, berkata Syekh, hafizahullah, بمجرد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ التشريع الإسلامي واستمر إلى وفاته صلى الله عليه وسلم وتتضح معالم هذه المرحلة من شكل الآتي ya dengan sepeninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dimulailah pensyariatan Islam ini. Wastamarra ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam dan berakhirnya terus syariat ini berlangsung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ya. Dan akan lebih jelas ya fase-fase apa saja yang ada di marhalah nubuwah ini, maka kita akan lihat diagram berikut. Marhalatut tasyri' ya, tingkat fase pensyariatan pertama, itu dimulai pada masa tarikh min bi'tsati sallallahu alaihi wasallam ila wafatihi. Ya, dimulai dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 40 tahun hingga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 63 tahun. Nah, fase ini dibagi menjadi 2 fase ya. Di dalam fase ini ada dua dibagi ke dalam 2 kategori. Al-Ahdul Makki di zaman Makki ketika Rasulullah SAW masih di Mekah, yaitu sekitar 13 tahun ya. Dan di sini kebanyakan tema atau pensyariatan Islam at-tarkiz ala usuluddin ya, lebih fokus ke dalam masalah-masalah akidah atau usuluddin. Dan yang kedua ya, ciri khas ada di marhalah atau di fase Makki ini, di zaman Makki ini adalah sedikitnya pensyariatan yang bersifat, tafsiliyah atau yang bersifat, detail ya, hanya global saja, belum ada beberapa ibadah-ibadah yang mungkin belum disyariatkan secara, detail di marhalah tersebut. Kemudian istimraril inayah bi usuluddin. Di marhalah selanjutnya di fase madani ini, ketika Rasulullah SAW mulai hijrah, kemudian Rasul, masih meneruskan, fasenya atau masih meneruskan perjuangan atau tema dakwahnya yaitu di bidang usuluddin ya, ditambah tasri'ul ahkam at-tafsiliyah. Ya, Rasul juga mengajak atau sudah diutus untuk menceritakan, menyampaikan hukum-hukum Islam yang sifatnya furu' atau yang sifatnya lebih
detail seperti sholat, zakat, dan puasa. Meskipun sebagian ulama misalkan dalam masalah sholat berbeda pendapat. Ada yang dikatakan disyariatkan di Makkah, ada yang mengatakan di Madinah ya. Jadi intinya di Madinah ini banyak ibadah disyariatkan ya. Banyak ibadah disyariatkan di Madinah seperti adzan, ya puasa dan lain sebagainya. Kemudian dilihat dari sumber pensyariatan ya, sumber hukumnya ya. Sumber hukumnya hanya 2 ya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ya belum ada sumber-sumber hukum yang lain ya. Ib Sumber hukum misalkan qiyas, ijma ya karena memang tidak dibutuhkan karena Rasul masih hidup ya. Tidak boleh kita mengkiaskan sesuatu sementara Rasul masih hidup ya atau beristihad dan Rasul masih hidup, maka tidak ada kebutuhan di sini, maka tidak ada sumber hukum lain ya. Dan ini ya sumber hukum ini sebabnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, sebab turunnya hukum bisa jadi memang ibtidai atau turun secara langsung ya tanpa sebab Rasul memerintah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat misalkan tanpa sebab ya atau ibtidai. Atau yang kedua dengan pertanyaan ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ya. Misalkan dengan pertanyaan para sahabat atau sebagian kaum muslimin bertanya tentang khamar misalkan atau bertanya tentang haid ya, maka turunlah hukum ya. Kemudian itu pertanyaan, kemudian bisa babin atau ada sebab terjadinya sesuatu kasus ya, terjadinya satu kasus tertentu maka Rasulullah SAW menjelaskan hukumnya. Ya misalkan, contohnya yang hari ini atau yang pada kesempatan ini, ingat adalah misalkan sahabat, pernah datang kepada Rasulullah SAW, "Halaktu ya Rasulullah." Kemudian dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguh saya dalam keadaan celaka." Kemudian Rasul mengatakan, "Wa ma ahlakaka?" Apa yang menjadikan kamu celaka? Kemudian sahabat itu mengatakan, "Waqa'tu ala imra'ati." Ya, saya sudah berhubungan dengan dengan istri saya ya pada waktu itu di bulan Ramadan ya, di bulan puasa. Nah, ini salah satu contoh karena kasus ya. Ketika ada kasus maka Rasul langsung menjelaskan hukumnya ya, menjelaskan hukumnya. Jadi ada kasus, ada karena pertanyaan dan ada karena memang Rasul atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum ya, penjelasan tanpa adanya sebab atau pertanyaan. Kemudian ciri-ciri dari, fase tersebut atau fase nubuwah ini, yang pertama tasyri' mukhtas bihadhihi al-marhalah ya. Pada pada fase ini ya sebetulnya pensyariatan itu khusus terjadi pada fase ini. Tidak ada lagi fase setelahnya syariat-syariat Islam yang baru ya. Jadi hanya khusus di marhalah ini, di marhalatun nubuwah. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah wafat, maka fase marhalah nubuwah pun sudah berakhir atau fase pensyariatan Islam sudah berakhir. Jadi tidak boleh setelahnya mengadakan syariat-syariat yang baru. Kemudian yang kedua, qillatu majali ikhtilaf. Sedikitnya masalah-masalah yang berbeda ya. Pada saat ini ada perbedaan, cuman ya lebih cepat terselesaikan dan gampang karena Nabi Rasulullah SAW masih hidup sehingga ketika terjadi perbedaan maka mereka bisa kembali langsung kepada Rasulullah SAW. Misalnya ketika eh, terjadi di antara dua sahabat ya, ketika itu diutus oleh Rasulullah SAW ke Bani Quraidah, kemudian Rasul mengatakan la tusallun al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian salat asar kecuali ya di Bani Quraidah ya. Kemudian di tengah jalan ya, mereka berangkat ya beberapa sahabat, di tengah jalan kedua sahabat berbeda pendapat ya. Di tengah jalan terjadi atau ada azan asar ya. Masuk waktu salat asar. Dua sahabat tersebut berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa pemahaman dari sabda Rasulullah SAW adalah agar
agar para sahabat itu buru-buru ya, bukan maksud sebenarnya. Al-maksud min qouli Rasul huwal Isra. Ya, yang dimaksud dari la tusalluna al-asra illa fi Bani Quraidah, maksudnya adalah agar kita cepat-cepat pergi ke Bani Quraidah, bukan maksudnya agar kita mengakhirkan salat ya, hingga kita salat mutaakhir ya dalam waktu yang akhir di Bani Quraidah. Kemudian yang kedua, pemahaman sahabat yang kedua mengatakan tidak, tetapi memang kita harus seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, bahwa harus sholat asar di Bani Quraidah. Nah, ketika terjadi dua pemahaman ya dengan satu hadis yang berbeda, maka ya mereka melakukan istihad dengan istihadnya masing-masing. Terjadi ya dengan hadis ini terjadi perbedaan di zaman Rasul. Kemudian setelah mereka sekembalinya dari Bani Quraidah, Rasulullah dan kemudian melaporkan ya, menceritakan kronologisnya, Rasul mengatakan membenarkan mereka langsung kembali kepada Rasulullah SAW dan masalah selesai pada saat itu ya, tidak berlarut-larut ya, mengatakan ke salah satu ashab sunnah, kamu sudah uh, kamu sudah menepati sunnah ya. Jadi seperti itu. Kemudian salah satu ciri khas yang selanjutnya di fase ini adalah at-tadarruj at-tasyri', adalah adanya tahapan dalam pensyariatan. Ya, misalkan minuman keras ya, tidak langsung turun ya dalam satu fase, tetapi ya la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau mendekati shalah dalam keadaan mabuk misalkan. Kemudian turun lagi ayat setelahnya bahwa ya eh, tidak langsung diharamkannya minuman keras ini. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya. Kami tidak sempat menyebutkan secara detail karena keterbatasan waktu ya. Dan satu video ini hanya sekitar 20 atau 25 menit ya. Kemudian selanjutnya tadribus sahabah 'alal ijtihad. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu ya menekankan kepada para sahabat untuk berijtihad, untuk mengambil hukum dengan ijtihad ya. Seperti hadis yang masyhur ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bima tahkum, qala fi kitabillah fa illam tajid fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa illam tajid istahidu ra'i wala ubali. Ya, jika belum ada maka saya akan berijtihad ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala karena telah ya memberikan taufik dan hidayah kepada utusan Allah, yaitu Mu'ad ya, yang sebagai utusan Rasulullah SAW, dan dia sudah paham ya tentang fikih, yaitu di mana ketika dia tidak menemukan hukum di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah, maka berijtihad. Juga Rasul di dalam satu hadis juga pernah disebutkan ketika para sahabat bertanya ya tentang satu masalah ya. Kalau tidak salah disebutkan di salah satu hadis ya, ayati ahaduna, satu sahabat pernah mengatakan ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajran, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin seorang dari kita mendatangi istrinya dan mendapatkan pahala atasnya ya. Dan tentunya mendatangi istrinya tersebut adalah sebagai karena syahwat ya. Kemudian Rasul mengatakan, ara'aita law wada'a fil haram akana alaihi wizrun ya. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajran. Rasul memberikan analogi atau memberikan pelajaran kepada sahabat untuk melakukan sebuah perumpamaan. Ya, bukankah kalian melihat jika seorang laki-laki ya melarikan syahwatnya pada hal-hal yang haram, bukankah pada laki-laki tersebut ada satu dosa ya, atau ada sebuah keharaman? Begitupun juga ketika seorang laki-laki menyalurkan syahwatnya di dalam atau pada konteks yang halal, maka baginya adalah sebuah pahala. Nah, itu taklim dari Rasulullah SAW untuk istinbatul ahkam dengan metodologi kias, analogi ya. Dan di situ para ulama mengatakan
dalil sebagai adanya qiyas. Karena Rasul mengajarkan para sahabat untuk melakukan qiyas ya. Kemudian, tadarruj fit tasyri' ya, di sini juga dijelaskan fit tasyri'il ahkam ya, fit tasyri' hukmin wahidin ya. Maksudnya, di dalam fase ini ya, hukum-hukum Islam ya, baik itu yang sifatnya hukmin wahidin seperti yang sudah kami sebutkan dalam satu hukum secara bertahap ataupun hukum-hukum yang berbeda ya. Misalkan ya tidak semua hukum langsung turun pada waktu itu. Tidak semua diwajibkan sahabat sholat, zakat, puasa, dan haji, tetapi bertahap ya. Sholat dulu, kemudian azan, kemudian ya puasa, haji, dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks satu hukum itu juga ada prosesnya yang bertahap dan dalam konteks hukum-hukum yang berbeda seperti hukum-hukum ibadah yang tidak langsung turun dalam satu waktu. Nah ini kurang lebih fase ya marhalah nubuwah. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas eh, fase fikih sebelum madhab al-fiqhi, sebelum terjadinya atau adanya madhab fikih. Kurang lebih seperti itu apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah dan kemudahan dan kita diberikan juga pahala istiqomah atas apa yang kita amalkan. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.